Oke, untuk pembelajaran selanjutnya, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai dan jangan lupa absensinya diisi sebagai bukti autentik. Oke, kita lanjutkan pembelajaran tentang barisan di sini, yaitu F, deret geometri atau deret ukur. Untuk memulai, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini kita bisa lihat ya, kalau kita perhatikan, ini F, deret geometri atau deret ukur. Deret geometri adalah jumlah suku-suku yang ditunjuk oleh barisan geometri. Ingat semalam tuh itu deret aritmatik ya. Jadi sini ada geometri. Lanjut, jika titik 2 A ini kan lambang U1 A ya kan, atau dikatakan dia suku pertama ya, lambangnya A atau U1. Jadi kita urutkan A, kemudian AR, kemudian lagi AR pangkat 2 dan seterusnya, lanjut ke ARN pangkat N kurang 3, terus selanjutnya AR N dikurang AR pangkat N dikurang 2, lanjut dengan A kali R dipangkatkan N kurang 1. Jadi inilah dia nanti lanjutannya. Adalah sebuah barisan geometri. Yang masih koma-koma ini dia barisan namanya. Nah, kita nanti membahas dari geometri. Jadi, maka kita bentuklah menjadi adat ditambah di sini. Itulah dikatakan deret. Kalau kemarin itu kan dia baris, nah inilah barisan, itu dia kayak koma-koma. Kalau udah sekarang dikatakan deret, ini kita jumlahkan. Nah, ya kan ingat ya. Jadi kan deret geometri adalah jumlah suku-suku, perhatikannya. Kemudian lanjut di sini kan ini kita buat tambah ini semua, inilah di sini ya, tambah kan ikut sama ini kan, adalah deret geometri. Maka jadi ya seperti itu. Dan sebagaimana sebelumnya, jumlah n suku pertama disebut Sn. Ingat itu. Kalau suku suku ke gitu ya, itu pakai UN, ingat ya. Kalau jumlah n suku yaitu Sn. Jadi lambangnya S. Ya, yang dicari n nanti gitu ya. Mencari rumus, yes, ini dia kita buat. Jadi mencari rumusnya, kita mencari rumus sekarang ini. Sn ini adalah ini urutan dari apa tadi, tambah ini ya, ini kita tulis ke sini, kita susun, kemudian kita mengalihkannya dengan R. Jadi ini yang ini kita kalikan sama R, ini dia. Jadi R kali Sn, perhatikan ya. Ini R kali AR ya kan, ditambah ini R, ini terus dan selanjutnya seperti ini ya, sampai urutannya kan ada R yang sini kan semua kan, dia pangkatkan ya. Jadi seperti ini, kemudian kita kurangkan ya, jadi sini ya, Sn dikurang RSN, ini dia. Ini kita substitusikan, kita keluarkanlah Sn nya keluar ini, jadi bentuk yang ini, jadi pengurangan ini ya. Jangan bingung-bingung. Ini contohnya Sn dikali 1, ini Sn. Sn dikurang dikali min R, berarti ini dia RSN. Perhatikan ya, ini kan pengurangan nih. Oke, sana. Jadi sama dengan ini kan pengurangannya habis. Ini kan tinggal si A, ini si A-nya. Dan tinggallah si ini lanjut. AR pangkat N ini kita buat. Ini kan pengurangan ya, perhatikan ya. Dengan demikian, jadi Sn ini adalah, ini sama dengan adalah, ini kita buat, ini kita pindahkan. Ini kan kalau dalam perkalian, ini kan turun ke bawah ini ya, turun ke bawah. Inilah 1 kurang R, yang ini kan di atas, ini dia. Nah, A-nya ini kita keluarkan. Jadi A kali 1 ya A, ini dia. Kemudian A dikali min R pangkat N, ini tadi kan, ini dia. Jadi rumusnya ini. Jadi Sn sama dengan A dalam kurung 1 kurang R pangkat N per 1 dikurang R. Itu rumus ya. Tapi rumusnya nanti kan ada lagi. Nah, jadi di sini mengalikannya, kita kalikan dengan min 1. Min 1
berarti kan nanti rumusnya berubah. Ini tengok, satunya tadi kan di depan nih, nah sekarang satunya di belakang, berarti kan ya, jadi satunya ini di belakang. Jadi ada dua rumus di dalam deret geometri. Jadi keterangannya di sini ada nanti, sehingga didapat rumus. Jadi yang pertama ini, jika R-nya lebih kecil dari 1 gitu. Jika R-nya lebih besar dari 1 berarti Sn sama dengan A dalam kurung 1 kurang R pangkat N per 1 kurang R. Kalau R kurang 1. Nah, yang atau ya, bukan atau sebenarnya tapi dan ya. Dan yang kedua, Sn-nya ini kalau R-nya lebih besar dari 1 berarti R-nya di depan nih, perhatikan nih. R pangkat N dikurang 1. Jadi bedanya R antara R lebih kecil atau R lebih besar itu ya. Jadi ada dua rumus. Kalau kata bahasa atau ini maksudnya ya kita pilih nanti sesuai dengan apa namanya, deretnya ini nanti ya. Kalau dia makin ke bawah berarti dia rendah kan ini. Kalau makin dia naik berarti pakai rumus ini, gitu maksudnya. Oke, sampai sini Bapak yakin anak-anak bisa. Kita buat contoh. Oke, kita masuk ke contoh. Ya, contoh 1. Contoh 1. Diketahui ini barisannya atau deretnya 3 tambah 6 tambah 12 tambah 24 tambah titik-titik dan seterusnya maksudnya. Ditanya, tentukan A, itu rasio. Bukan A ini maksudnya, itu poin A rasio. Yang B-nya suku ke 10. Jadi suku 10 ini ditanya nanti berapa ya. Kemudian yang C, jumlah 10 suku pertama. Jadi kalau udah dapat 10 suku ini, maka kita jumlahkan gitu. Oke, perhatikan. Penyelesaian. A, poin A tadi ya, rasio. Ya, U1 atau A3 nih ya. Suku pertama dilambangkan si A, itu 3. Nah, mencari rasio kan sudah diterangkan semalam tuh, yaitu U2 per U1. Jadi pengurangannya ini bagian 6 dibagi 3 atau 12 dibagi 6 atau 24 dibagi 12 itu ya. Jadi kita pakai salah satu aja, yaitu 6 bagi 3. Berapa rasionya? 2. Berarti 2 ini lebih kecil nggak dari 1 kan gitu ya. Nah, dari keterangan sini dalam kurung berarti R kan 2, berarti 2 itu lebih besar dari 1. Jadi kita bisa nanti menentukan rumusnya yang mana gitu. Lanjut. Jadi R ini ya. Dan diketahui ya rasionya tadi berapa? 2 ya. Rasionya 2. Karena berarti R nya tadi ya ini ya. Oke, yang B nya UN. Ini masih suku ya, masih tanya ini suku ke 10. Perhatikan. Jadi rumusnya kan ini UN sama dengan A R pangkat N kurang 1. Ya sudah, si A nya udah dapat 3 nih. Kemudian R nya tadi kan 2. Yang diminta kan suku ke berapa? Suku ke 10. Berarti kita tulis ini 10 kurang 1 gitu ya. Nah, kemudian U10 ini kita perhatikan ya. U10 berarti 3. Ini 10 kurang 1 kan 9, berarti 3 dikali 2 pangkat 9. Nah, ini harus kita kalikan dulu. 2. Nah, 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sampai 9 kali itu 512. Itu udah 3 kali kita kalikan lah, 512 dikalikan 3 sama dengan berapa? Suku 10 atau suku ke 10 adalah 1536 ya. Dapat, berarti sudah didapat suku 10. Berarti semua ini nanti ini kita jumlahkan di poin C, jumlah 10 suku pertama. Oke, lanjut. Nah, di sini rumusnya kan Sn. Kenapa tadi R pangkat N kurang 1 kok nggak 1 dikurang gitu ya? Karena tadi R-nya kan lebih besar, maka ada di depan. Perhatikan itu, jadi sesuai dengan rumus. Oke, lanjut. Nah, di sini kita bisa isi A3 udah dapat. Ya. Si A tadi 3. Kemudian R-nya 2 pangkat 10. Karena yang diminta tadi suku 10 ya. Dikurangkan 1. R-nya ini kurangkan 1, bukan 10 ini kurang 1. Ingat tuh, R-nya ini dikurangkan 1 dibagi 2 kurang 1 sesuai tanda rumusnya. Lanjut. Jadi S10 atau suku atau deretnya jumlah ke 10 tadi ya, jumlah 10 suku pertama S10 sama dengan 3. Berarti ini kan gini,
Eh, 2 pangkat 10 itu berapa? Yaitu 1024 dikurang 1 per, ya ini kan kita buat, kalau 2 kurang 1 kan ya 1 nggak ditulis lagi ya kan, ada 1 jadi nggak ada tulis lagi per 1 itu enggak. Udah lanjut aja ini, berarti apa? 1023 dikali 3, karena kan 1024 dikurang 1 kan 1023, jadi kalikan aja nih. Kita dapat ya, kalau kita kalikan satu-satu itu dapat. Berarti jumlah ke-10 suku pertama yaitu 3069 ya. Jadi 3 ditambah 6 tambah 12 tambah 24 dan seterusnya sampai suku ke-10 yaitu 1553 yaitu 3069. Oke, Bapak yakin anak bisa kalau memperhatikan langkah-langkahnya ini. Oke, kita lanjut nanti ya. Oke, kita masuk ke contoh 2 ya. Diketahui 2 tambah 1 tambah setengah tambah seperempat dan seterusnya. Ditanya tentukan A rasio, perhatikan ya. Yang B suku ke-10, yang C jumlah 10 suku pertama. Jadi yang bersama yang tadi ya. Supaya anak-anak mudah Bapak buat seperti ini ya. Perhatikan langkah-langkahnya. Penyelesaian. A-nya kan U1 udah tahu ya, 2 ya. U pertama ya, lambangnya A. Kemudian kita cari rasio kan, berarti rasio tadi kan ini pembagian suku kedua dibagi suku pertama. 1 dibagi 2 setengah, atau setengah bagi 1 setengah itu ya. Berarti R-nya kan lebih kecil dari 1. Jadi kita tahu ya rumusnya, yaitu B. Berarti ketahuan R-nya adalah setengah, rasionya adalah setengah. Kemudian rumusnya ini kita pakai yang mana gitu. Berarti ini sekarang suku ke-10 ditanya ya. Tetap rumusnya seperti ini. Jadi 10 kurang 1 ini tapi setengah ya. Nah, perhatikan. U10 berarti 2 dikali setengah dipangkatkan 9. Setengah kali setengah dipangkatkan 9 berarti setengah kali setengah kali setengah kali setengah gitu ya. Jadi hasilnya berapa? Ya, 2 dikali 1 per 512. Udah 512 berarti 2 dikali 1 dibagi 512 atau 2 dikali 1 per 512 itu ya untuk hasilnya. Hasilnya yaitu suku ke-10 adalah 1 per 256. Kenapa? Ini kan sama-sama bagi 2 bagi 2 1. Kemudian 512 bagi 2 yaitu 256. Jadi suku ke-10 adalah 1 per 256. Nah, yang C jumlah 10 suku pertama. Berarti kan yang kayak tadi juga. Jadi kita jumlahkan seperti ini. Nah, rumusnya kan sudah beda. Kenapa? Karena R-nya lebih kecil dari 1, maka di belakang dia kan. Simak ya tadi yang Bapak katakan tadi rumusnya. Nah, kita masukkanlah nilai-nilainya. Nah, S10 berarti kan S10 ditanya itu jumlah ke-10 suku pertama yaitu 2 si A-nya, kemudian dalam kurung 1 dikurang setengah pangkatkan 10 per 1 dikurang setengah. Perhatikan itu ya. Nah, kita dapatlah hasilnya nanti. Jadi 2. Nah, ini kan setengah pangkatkan 10 itu 1024. Kan mendekati tadi ya contohnya ya. Per 1 dikurang setengah ya setengah ya. Perhatikan ini. Ini kita kurangkanlah 1 dikurang 1 per 1024. Kita dapat nanti. Nah, disinilah kita dapatkan. Kenapa bisa di sini 4? Karena 2 bagi setengah kan 4. Perhatikan itu ya. Nah, kita perhatikan ini. Kemudian macam mana nih? 1023. Perhatikan 1023. Kenapa 1023? Ini kan jadi terbalik nih ya. Kita buat nih. Nah, kalau 1 gini ya, perhatikan. 1024 dikali 1. Ingat nih, 1024 dikali 1. Tetap kan 1024. Dikurangkan 1. Inilah dia dapat 1023 per 1024. Ya, ini sudah pelajaran kita ke kelas 10 yang lewat. Jangan lupa. Kita kan masih kelas 10, jangan lupa. Masih kelas 10, lupa pula dalam pembagian pecahan. Kan sudah Bapak
beritahu cara mengalihkan pecahan, menjumlahkan pecahan, mengurangkan pecahan, atau membagi ya pecahan, jangan lupa. Jadi ini hasilnya, itu 4 per ini ya, 4 dikali ini ya, per ada apa? 4 dikali 1023 per 1024. Jadi hasilnya ini. Maka kita kalikan aja 4 dikalikan ke atas ya. Nah, hasilnya berapa? Seluruhnya ini, seluruh jumlahnya ini, deret ini, maka hasilnya 1023 per 256. Tekniknya cuman 4 dikalikan ini dibagi ini ya, jangan lupa 4 dikalikan ke atas dibagi ini, maka seperti ini, itu 1000 sekian. Atau kalau kita mau bagikan bisa saja ini bagi ini kan bisa, yaitu 256. Teknik-teknik dalam matematika banyak untuk membagikan, mengurangkan seperti ini, atau mengalihkan seperti ini. Boleh sistem kali, boleh sistem pembagian, tapi hasilnya tetap seperti ini. Nah, itu seluruh jumlah atau deret 2 tambah 3 tambah setengah tambah ini adalah 1023 per 256. Ini bisa lagi kita olah lagi kan gitu ya. Nah, kita olah. Berarti berapa? 255 per 256. Inilah dia jumlah keseluruhan, jumlah 10 suku pertama dari deret geometri. Oke, sampai sini Bapak yakin anak-anak bisa, nanti kita lanjutkan. Oke, kita buat latihan ya, jangan lupa latihan nih untuk kegiatannya. Satu ya, diketahui nih ya, diketahui A 1 tambah 4 tambah 16 tambah 64 dan seterusnya. B 3 kurang 6 tambah 12 kurang 24 ditambah dan seterusnya. C 1 ditambah 1/4 ditambah 1/16 ditambah 1/64 dan seterusnya. Ditanya, tentukan A rasio ya, B suku ke 10. Jadi sama yang kayak tadi juga, contoh sama latihan sama ya, cuman beda-beda angka aja ya. Ya, yang C apa? Jumlah 10 suku pertama. Oke, mungkin ini Bapak sampaikan, mudah-mudahan anak-anak bisa menjawab ya, dengan singkat ya. Tapi kalau mau cara langkah-langkahnya agak panjang, tapi lebih bagus seperti itu. Jadi agak paham ya, bukan agak paham, jadi paham ya, jangan singkat-singkat. Oke, dengan ini saya ucapkan untuk mengakhiri pembelajaran ini, saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.